بجلالك وكمالك على عبادك وأشرف عبادك أسعد يا ربي والعجب وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان الهدى ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جبه شرفين يا رب جبه شرفين يا رب جبه شرفين يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ila hadratin nabiyina wa syafiina ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمنا وعماتنا وإلى أرواح خصوصا مصنف هذا الكتاب غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم واسكنهم في الجنة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 24, melanjutkan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Quran. Orang yang haid haram membaca Al-Quran. Jadi kalau perempuan haid itu haram membaca Al-Quran.
yang namanya baca Quran, syarat orang disebut membaca bila mana masih kedengeran nama dirinya sendiri. Jadi yang namanya orang membaca Quran kalau ternyata masih kedengeran dengan dirinya sendiri. Kalau udah nggak kedengeran dirinya, berarti itu namanya bukan baca, seperti orang bacanya di hati. Maka orang head kalau dia bacanya di hati gak apa-apa. Tapi kalau orang head bacanya ternyata kedengeran huruf-hurufnya haram. Contohnya sekarang gimana? Contoh misalkan kadang-kadang kan kalau ibu-ibu suka yasinan. Begitu yasinan kan dia baca yasin, maka perempuan yang haid itu haram baca Quran sekalipun itu yasin, karena yasin bagian daripada Al-Quran, kecuali bacanya di hati. Berbeda dengan orang misalkan dia bacanya di hati tapi kagak kedengeran, itu enggak haram. Jadi kecil. Orang yang haid baca Quran haram. Kenapa? Karena Al-Quran itu suci, sedangkan perempuan yang haid itu dalam keadaan najis. Alasannya karena dia ada darah, maka darahnya itu dianggap najis. Akhirnya orang yang haid itu disebut membawa najis mak. Jadi bagi orang yang haid itu haram kemarin megang Al-Quran. Sekarang juga orang yang haid itu haram membaca Al-Quran. Di dalam Quran, mau Qurannya sedikit, mau Qurannya banyak, kayak misalkan sekarang orang tahlilan, iya sih gak baca yasin, tapi tahlilan kan tahlilan baca qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu birabbil nas, baca qul a'udzu birabbil falaq, sekalipun dikit maka haram bagi orang yang haid baca. Jadi kalau kita misalkan perempuan yang mohon maaf ini ada panggilan tahlilan, maka kalau dia baca Quran nggak boleh, kecuali zikir. Kalau zikir nggak apa-apa. Makanya Quran itu di dalam kitab Nihayatul Qaulil Mufid, Quran itu harus sesuai bacanya itu dengan tajwid. Di dalam kitab Nihayatul Qaulil Mufid, bila mana ada orang yang baca Quran salah, maka yang dengarnya saja dosa, apalagi yang baca. Kenapa alasannya? Karena alasannya li'annahu adalah ila ba'datil qawimi, karena orang yang dengar dan orang yang baca itu memindahkan Quran itu dari jalan yang lurus. Hanya belajar Quran. Jadi kalau ada orang bacanya salah, nggak sesuai dengan tajwid, jangan kata yang baca dan dengarnya aja itu kena dosa. Kalau kita Nihayatul Qaulil, seluruh para nabi-nabi ini semuanya ini sampai yang nabi terakhir dikasih namanya kitab Al-Quran. Karena rata-rata nabi-nabi itu keturunannya rata-rata dalam Quran dikatakan satu keturunan nabi itu pertama dari Nabi Ibrahim yang paling banyak, yang kedua dari Nabi Adam, yang ketiga dari Nabi Nuh, yang keempat dari Ali Imran.
Ali Imran itu siapa sih? Makanya ada surat namanya surat Ali. Ali Imran itu, Ali itu artinya keluarga Imran. Jadi keluarga Imran siapa sih? Ali Imran. Kita tahu baca surat Al-Baqarah. Apa Al-Baqarah? Sapi. Habis surat Al-Baqarah adalah surat Ali Imran. Siapa sih Imran itu? Imran itu adalah engkongnya Nabi Isa. Lagi, Imran itu adalah engkongnya Nabi Isa. Nabi Isa punya emak namanya Maryam. Maryam punya emak atau nyainya, neneknya Nabi Isa namanya Hannah. Jadi Nabi Isa punya engkong namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Makanya disebut surat Ali Imran. Ali Imran itu adalah engkongnya Nabi Isa. Nanti tuh kalau ditanya siapa nama ibunya Nabi Isa, pasti kita mengatakan Maryam. Siapa babanya Nabi Isa? Nabi Isa kagak punya bapa. Siapa nama nyainya Nabi Isa? Nyainya Nabi Isa namanya Hannah. Siapa nama engkongnya Nabi Isa? Engkongnya Nabi Isa namanya Imran. Maka ada surat Ali Imran. Jadi asalnya dalam kitab tafsir Jalalain, asalnya itu ini, Hannah itu nyaitnya daripada Nabi Isa pernah nazar. Nazarnya apa? Karena dia udah tua, kalau seandainya dia dikasih anak, maka anaknya itu dia akan serahkan untuk berkhidmat di Baitul Maqdis atau gampangnya di Masjid Al-Aqsa yang sekarang di Palestina. Tiba-tiba Allah menerima kata Allah yang udah saya kasih. Ternyata begitu dikasih, akhirnya dikasihlah diberikan anak, ternyata perempuan yang bernama Maryam, ibunya Nabi Isa. Jadi nyainya Nabi Isa yang bernama Hannah udah tua nazar, kalau saya dapat anak ini saya khidmahkan, saya berikan untuk melayani di Masjidil Aqsa atau disebut dalam Quran itu Baitul Maqdis. Itu yang gampangnya kalau bahasa sekarang tuh, kalau orang-orang non muslim Kristen itu namanya biara lagi yang agak kawin. Ini Siti Maryam, begitu Siti Maryam itu lahir dari ibunya yang bernama Hannah, ini direbutin. Kenapa? Karena Siti Maryam itu adalah keturunan bangsawan, yaitu keluarganya Siti Maryam ada dalam Al-Qur'an, namanya Imran, makanya surat Al-Imran. Direbutin nih, begitu direbutin, siapa yang paling layak untuk mendapatkan Maryam dan mengasuh Maryam? Akhirnya Nabi Zakaria, kata Nabi Zakaria, saya yang paling layak karena saya masih keluarga Yahudi Nasrani, saya juga paling layak. Akhirnya diundinya dalam satu riwayat dikatakan pakai panahnya terbuat dari besi. Diundi, siapa yang melemparin panah yang terbuat dari besi, bila mana panahnya nolak, itu berarti dia tidak dapat. Ternyata begitu diundi, Nabi Zakaria melemparin panahnya ngambang. Akhirnya setiap yang panahnya ngambang, maka dia akan yang mendapatkan Maryam. Nah, kemudian singkat cerita, akhirnya yang ngurus daripada Siti Maryam adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang ngurus Maryam. Makanya Maryam itu, Nabi Zakaria itu yang ngurus Maryam.
Nah begitu ngurus Maryam itu sekitar hampir pos. Setiap orang yang pengen ketemu Siti Maryam nggak boleh, harus melewati penjaga sekitar pos penjaga. Kenapa alasannya? Karena Siti Maryam itu adalah orang bangsawan. Karena Siti Maryam itu pengen dijaga, jangan sampai ada yang nyolek Siti Maryam. Makanya setiap orang yang pengen ketemu Siti Maryam itu harus melewati pos yang dijaga oleh bala tentaranya Nabi Zakaria, pengawal-pengawal Nabi Zakaria. Sampai satu saat Nabi Zakaria itu pengen bawain makanan ke Siti Maryam. Begitu bawain makanan, tiba-tiba itu makanan tidak ada di kamarnya. Akhirnya Nabi Zakaria ngomong, kata Nabi Zakaria begini ke Maryam, ini makanan dari mana? Ini makanan rizqan min Allah, rezeki dari Allah. Tuh kewalian Siti Maryam sudah ada sejak Siti Maryam tidak pernah keluar hidupnya, makanannya dibawain. Kenapa alasannya Siti Maryam tidak pernah keluar? Supaya nanti ketika Siti Maryam dikasih anak yang tanpa bapak, maka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak mengatakan anaknya itu anak zina. Lagi. Jadi Siti Maryam itu dikawal dengan 7 pos sampai tidak ada yang bisa untuk memasuki kamar Siti Maryam kecuali izin daripada Nabi Zakaria. Alasannya apa? Alasannya supaya Siti Maryam terjaga. Alasannya itu supaya Siti Maryam terjaga. Makanya begitu Siti Maryam hamil ngandung yang namanya Nabi Isa, Siti Maryam dibuka disebut perempuan penzina. Kenapa alasannya? Alasannya karena Siti Maryam kagak pernah keluar. Nah kalau zaman sekarang perempuan dia mainnya di Grand Lake mulu, punya anak dia kagak ada bapaknya. Ya kalau keluar nggak mungkin. Tidak. Jadi yang pertama, yang selanjutnya bahwa perempuan itu haram membaca Quran. Kemudian wasaumu, perempuan haid haram puasa. Jadi perempuan yang haid haram membaca Quran. Jadi sekalipun tahlilan kalau itu Quran jangan baca. Seperti qul huwallahu ahad, ayat kursi, dan diem aja, enak nanti langsung dikasih dosen. Terusan, saum, puasa, perempuan yang haid haram puasa. Pokoknya perempuan yang haid haram puasa. Terus, wa quburul masjid, perempuan yang haid haram lewat masjid. Di masjid lewat masjid kalau dia haid haram. Jadi perempuan yang haid haram juga lewat masjid. In khafat, jika khawatir talwisahu mengotori masjid bidami dengan darah. Jika khawatir mengotori masjid dengan darah. Makanya perempuan sebenarnya ibadahnya itu sedikit. Kenapa ibadahnya sedikit? Karena perempuan itu setiap bulan perempuan itu dikasih haid. Nah perempuan itu ibadahnya yang banyak nanti kalau dia punya suami. Maka ibadahnya perempuan itu banyak punya suami. Kalau ibadah kepada Allah perempuan sedikit, nggak kayak laki-laki. Karena kalau laki-laki ibadahnya full. Di dalam seluruh ibadah, dari sekian ibadah, semuanya itu, semua ibadah nanti dia terfokus kepada sholat. Jadi kita sekalipun, mohon maaf, sekalipun kita nggak kaya atau kita kaya, nanti yang dilihat sholat. Makanya perempuannya ketika dia nggak waktu sholat. Alasannya apa? Nggak waktu sholat karena memang perempuan itu dijaga oleh Allah. Dijaganya apa?
perempuan yang penting mengabdi kepada seorang suami itu pahalanya adalah surga. Ibadahnya dikit kalau laki-laki. Jadi perempuan yang dia haram puasa, dia haram lewat masjid. Terus wal istimta'u, haram juga bersenang-senang bima baina surati, dengan sesuatu yang ada di pusar. Surah itu pusar waruk pati dan dekul, wal jimai dan haram jima. Dalam istilah fiqhun nisa, fikih perempuan. Ingat ini perempuan ini. Dulu Nabi ini ketika Isra wal Mi'raj, ketika Nabi Isra wal Mi'raj, itu Nabi itu pernah ke surga, pernah kena. Makanya kalau lambat Ustaz berangin surga kayak pernah lihat yang Nabi bohong ya. Lambat Ustaz berangin neraka kayak pernah neraka. Nabi saya melihat neraka. Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj melihat surga dan neraka. Wajar kalau ternyata kita tunduk pada kaya karena Nabi telah melihat. Kecuali Nabi nggak pernah melihat, mungkin kita juga percaya kagak percaya. Karena Nabi pernah melihat surga, Nabi pernah melihat neraka, makanya kita tunduk percaya bahwa surga itu ada, bahwa neraka itu ada. Ketika di surga semua enak, udah nggak usah dijelasin. Nah, ketika di neraka ini bahaya. Begitu Nabi Isra wal Mi'raj, ketika pulang, ternyata Nabi nangis di depan Siti Fatimah. Siti Fatimah itu anak Rasulullah, punya suami namanya Sayyidina Ali. Apa nangisnya? Kata Nabi begini, ini diceritakan dalam kitab Dardir Sejarah Isra wal Mi'raj, ini juga diceritakan dalam kitab Ummul Mujahid. Kata Nabi begini, ya Aisyah, ya Fatimah, saya tuh nangis yang ternyata di neraka itu banyak perempuan daripada laki. Nangis Rasul. Maka ketika itu saya melihat kamu, ternyata kamu itu bagian daripada perempuan. Makanya perempuan itu paling banyak pahala, paling banyak dosa. Pahalanya banyak, dosa juga. Satu, kata Nabi, yang pertama saya nangis perempuan itu, saya melihat, kata Rasulullah, rambutnya lagi ditarik-tarik sama penjara neraka. Alasannya karena ketika hidupnya tidak pernah menutup rambut. Makanya perempuan pakai kerudung, pakai jilbab, dirapi. Karena ternyata rambut itu bagian daripada dosanya kecil, tapi ternyata siksaannya besar. Zaman sekarang, mohon maaf, sekarang mah pokoknya perempuan mah dianggap rambut mah agak biasa aja, nggak pakai kerudung. Kenapa alasan? Ya rambut gua cakep. Di neraka Nabi pernah lihat perempuan yang rambutnya ditarik-tarik. Alasannya karena dia tidak pernah pakai kerudung. Di neraka Nabi pernah lihat. Banyak. Ini zaman sekarang. Alhamdulillah kita memahami perempuan yang ngaji saya kalau bisa pakai kerudung, pakai jilbab, karena Nabi itu pernah lihat. Kita gitu. Karena kita kalau nyari ini yang bisa pakai jilbab tulis. Karena kalau mau panen di dunia kita mungkin nggak bisa panen. Yang penting dia masuk surga karena biar nanti di sana kita nggak panen di panen barang. Mau bisa dipanen, nggak ada. Nggak capek-capek di sana baru tiba pengen, udah. Kalau nggak percaya, mati itu loh. Itu yang pertama. Jadi kalau sekarang kata ada orang nggak percaya, kan nggak apa-apa kali Pak Ustadz nggak pakai jilbab. Udah Nabi pernah lihat ada perempuan yang rambutnya ditarik-tarik di neraka. Itu juga.
Jadi zaman sekarang banyak perempuan yang kagak pakai jilbab, nggak percaya. Nabi pernah lihat bahwa ada perempuan yang rambutnya ditarik-tarik dengan sebab tidak menutup aurat. Depan masjid berani banget ini mah perempuan kagak pakai jilbab. Nah, sudah semua. Saya nggak nakutin kalau nggak berjilbab ini. Enggak, mungkin ada dan saya punya kita. Yang kedua, kenapa kebanyakan perempuan di neraka? Saya juga cerita yang kedua karena perempuan ternyata antara ucapan dengan pekerjaan banyak nyawa. Karena yang banyakkan ngomong adalah banyak cerita cuma itu saja. Nanti takut. Udah jangan takut. Begini kata Nabi dalam kitab Nasrullah, man talabal ilma kana fil jannati qaliban lahu. Nah gitu. Man talabal ilma kana fil jannati qaliban lahu. Orang yang mencari ilmu surganya dia. Jadi kita jangan pengen surga, kita pengennya yang penting kita nyari ilmu surganya kita daripada pengen surga ternyata surga kagak nyari. Sekarang yang enak dicari apa mencari? Jadi carilah. Yang enak disayangi apa menyayangi? Disayang, kalau disayangi aku dikasih, kalau menyayangi kita keluarin dulu. Jadi kata lagi orang yang nyari ilmu maka surga akan mencari. Kenapa alasannya? Karena magis ilmu itu diantaranya adalah taman-taman rumah kita belum tentu menjadi taman surga, tapi magis ilmu sudah pasti menjadi taman surga. Jadi perempuan yang haid kemarin saya balikin lagi, pertama haram tawaf, yang kedua haram sholat, yang ketiga haram memegang Al-Quran, yang keempat haram membawa yang kelima haram duduk diam di masjid, yang keenam haram membaca yang ketujuh perempuan haid itu haram puas, yang kedelapan perempuan itu kumpul mati lewat di masjid, yang kedelapan perempuan itu haram istinta bersenang-senang dengan suami, yang kesembilan perempuan itu haram jima. Ini lagi allati yajibu qadha, yang wajib mengqadha alal haidi atas perempuan yang haid, wan nufasai dan perempuan yang nifas. Yajibu alal haidi wajib atas orang yang haid, wan nufasai dan orang yang nifas qadha usawmi mengqadha puas. Jadi perempuan yang haid, perempuan yang nifas itu wajib mengqadha puasa. Contoh, perempuan Ramadan ternyata haid. Begitu Ramadan haid, maka perempuan itu nanti qadha puasa. Tapi cuma sholat tidak sholat. Jadi qadha puasa wajib, tapi qadha sholat tidak wajib. Kenapa alasannya? Alasannya karena berat. Kalau perempuan disuruh lagi haid mengqadha puasa, mengqadha sholat, karena sholat tiap hari ada. Kalau puasa setahun sekali. Perempuan yang nifas, katakan nifas, dia ngelahirin sebelum Ramadan, dia ngelahirin. Begitu Ramadan masuk masih tak nifas, karena habis lahiran ada yang namanya darah nifas. Dia kagak puasa karena masih nifas. Ketika itu puasanya wajib diqadha, tapi sholatnya tidak wajib diqadha. Tamridul Allah al-Bismillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma.
Allahumma sabbitna ala nahjil istiqamah wa'idna min mujibati dunya yawmal qiyamah wa khabbib anna siqal al-fawzan warzuqna isyadal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.